Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ulang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua STIH Diaksa, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu dosen, ada Pak Arman, Pak Ibnu. Pak Ibnu itu dulu juga Komisi Kejaksaan, saya hanya menggantikan beliau saja. Recording in progress. Ada juga dari tim jurnal, ada Mas Kodir dan tim, saya ucapkan terima kasih kerjasamanya untuk mensupport jurnal Justice Dialektika. Semoga kerjasama ini nanti satu tentu membuahkan hasil ya, jurnal kita terindeks Sinta dan juga nanti kelanjutannya adalah Scopus. Terus juga adik-adik mahasiswa yang juga saya hormati, selamat datang di musim liburan ya ini ya, jeda semester tapi menyempatkan diri untuk ke kampus, itu satu hal yang membanggakan. Jadi juga bagi saya ini adalah kehormatan sama STIH Diaksa, saya diminta untuk jadi editor in chief. Ya bahasanya adalah pemimpinan redaksi lah ya di jurnal Justice Dialektika ini, agar nanti mengantarkan jurnal ini bisa ya ke depan bisa menjadi jurnal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, terindeks Scopus dan tentu kalau ya harapan Sintanya Sinta berapa? Sinta 1 tentu kan, dan ini nanti kan ibaratnya marketnya kan kepada akademisi, kepada dosen-dosen. Dan saya juga diskusi dengan Pak para pembina, bahwa nanti kan mahasiswa itu juga punya beban untuk publikasi. Nah kita harus siapkan juga jurnal yang khusus untuk mahasiswa yang kita tahan ini di Sinta 4, Sinta 5 saja. Nah kita nanti tahan di situ biar publikasi mahasiswa di kita itu bisa kemudian kita fasilitasi, tetap jalan sehingga urusan bahwa syarat mahasiswa nanti lulus itu sudah disiapkan, difasilitasi oleh STIH Diaksa dengan bantuan Mas Abdul Qadir dan tim, sehingga kita punya nanti 2 jurnal, satu jurnal yang khusus memang untuk teman-teman dosen, ini bagian dari ya kita menamakan adalah bagian dari cengkerama intelektual kita ya. Cengkerama intelektual kita, baik kita melakukan aktualisasi ataupun kemudian kita juga melakukan cengkerama dengan teman-teman dosen dari berbagai kampus di Indonesia dan di belahan dunia yang lain. Karena tentu tidak mungkin bahwa jeruk makan jeruk, ya jurnal kita tapi kemudian Bapak Ibu dosen minta khususon gitu kan. Itu nanti juga akan melanggar kode-kode etik perjurnalan ya. Nah nanti nanti pas di sesi pelatihan nanti akan disampaikan, sehingga memang harus, maka bagian dari cengkrama di komunitas akademis ini penting kita untuk melakukannya, dan bagian ketika kemudian kita berdialektika adalah kita punya posisi tawar. Nah ketika kita tidak punya posisi tawar maka itu lemah. Nah ketika kita sudah punya jurnal terindeks, maka itu bagian dari posisi tawar kita. Saya sudah punya ini jurnal terindeks Scopus. Nah tukar-tukaran itu tentu seleksi kualitas itu juga menjadi perhatian. Bukan berarti bahwa karena sahabat, karena pertemanan tentu kemudian kita kemudian mengabaikan faktor-faktor kualitas. Ini bagian juga nanti, makanya nanti di jurnal ini ada namanya review. Jadi ada tim review dari jurnal ini yang akan menilai secara kualitas bahwa naskah paper yang disubmit itu layak untuk kemudian diterima apa tidak, layak untuk kemudian ditelaah atau tidak, bahkan kemudian ujungnya layak untuk dipublikasikan dalam jurnal kita atau tidak. Nah ini bagian dari penting, bagian hal yang penting harus kita tanamkan. Yang kedua adalah bahwa jurnal Justice and Dialektika, nah ini adalah nanti ada bidang-bidang yang akan termasuk.
Jadi banyakkan tadi saya diskusi dengan Pak Jailani, kalau ini nanti terindeks Scopus, maka kita harus memberi ruang khusus pada aspek yang lebih dalam gitu ya. Nah, apalah yang lebih dalam? Nah, nanti dalam sisi pidana. Pidana itu meskipun basisnya teman-teman ini mungkin sebagian bukan pidana, tapi memiliki keahlian ya. Memiliki keahlian untuk kemudian menseleksi paper-paper dan kemudian mendraft paper-paper ini yang layak atau tidak layak. Nah, ya nanti ada kriminologi, sistem peradilan pidana, praktek pemidanaan, bahkan kemudian dari proses pidana dari sektor hulu dan sektor hilir. Kalau mau belanja masalah di kita itu banyak sekali kan masalah. Jadi kalau kita bicara dari sektor hulu, pembuatan regulasi tentang KUHP sudah selesai dan nanti kemudian tahun 2026 tahun depan itu akan dilaksanakan. Terus ini baru kemudian penyusunan KUHP ya, KUHP. Saya kemarin tempo hari 2 hari yang lalu berarti ya. Sebelum sorenya saya ketemu Pak C dan kawan-kawan, sehari sebelumnya saya ngobrol sama Kabalek, kebetulan juga alumni dari UNS, alumnus dari UNS, Pak Kabalek itu kita diskusi panjang. Salah satunya adalah tentang rencana KUHP. Jadi KUHP kita itu kan sudah mau ada revisi. Kita sudah punya KUHP ya sejak tahun 80-an kan, tahun 80 dan sampai sejauh ini setelah beberapa dasawarsa 50 tahun ya, 40 tahun ya, hampir 50 tahun itu belum ada revisi. Padahal dalam proses praktek peradilan pidana itu banyak hal yang berubah. Misalnya soal akomodasi dalam Miranda Rules misalnya. Miranda Rules itu adalah perhatian kita terhadap perlindungan hak terhadap tersangka, terdakwa itu memang sudah dalam KUHP maupun dalam proses KUHP kita itu ada perlindungan di sana, tapi belum komprehensif, belum dari hulu sampai kemudian dari sektor hilir misalnya. Bahkan ketika kita hari ini rame-rame misalnya bicara soal ahli, ya kita ada pasal 242, ini KUHP juga ya, KUHP kita dan nanti juga di KUHP ada, di KUHP kita juga ada tentang saksi ahli yang saksi yang memberikan keterangan ahli itu yang kemudian diancam pidana, ada kriminalisasi yang sekarang rame kasus Timah. Ya, Pak Bambang Hero itu ahli dari IPB. Nah, itu dilaporkan di polisi. Nah, ini seperti apa? Ini masalah di kita kan? Masalah di kita. Problem regulasi kita tidak firm, ya. Membuka peluang untuk dilakukan itu berdasarkan kepentingan. Jadi dibuka peluang itu, ada pasal 242 KUHP dan kemudian pasal yang terbaru di KUHP kita tahun 2023 itu juga diatur. Membolehkan yang namanya setiap orang yang memberikan kesaksian, ya keterangan palsu, ya dianggap palsu. Nah, dan itu merugikan tersangka, terdakwa di persidangan gitu. Nah, yang disumpah itu kemudian diancam pidana. Pidananya berapa lama? Nah, pidananya bisa sampai 7 tahun. Nah, ada pemberatan. Kalau itu merugikan secara langsung itu bisa tambah 1/3. Makanya kemudian celah itu yang kemudian dipakai oleh beberapa orang ya yang tidak, menurut saya kurang merah putih ya. Kenapa kurang merah putih? Karena ini kan terobosan kejaksaan melakukan terobosan untuk pengungkapan kasus yang merugikan perekonomian negara. Karena selama ini baik itu, ini kita bicara proses ya, di tingkat pengadilan tidak banyak hakim, apalagi di hakim Mahkamah Agung, tidak banyak hakim yang memiliki perspektif progresif untuk mengatakan bahwa kerugian itu bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian perekonomian negara. Bedanya di mana? Kalau keuangan negara itu angka-angka yang sudah firm, angka-angka yang turunannya itu dari APBN itu, ya. Nah itu tinggal kemudian dihitung saja. Misalnya korupsi di asuransi, bank itu kan clear. Nah tapi kalau korupsi di lingkungan, ya, di timah, nah orang mengatakan bahwa kerugian dampak ini adalah disebut sebagian hakim itu pandangan adalah potensi.
Nah, potensi. Ketika dianggap sebagai potential loss, maka ini tidak bisa dimasukkan sebagai kerugian keuangan. Nah, tidak masuk sebagai kerugian keuangan. Nah, kalau masuk potensial ini adalah masuknya pada pidana lingkungan. Nah, padahal hakim tingkat pertama sudah mengatakan, sudah progresif tuh, bahwa kerugiannya 271 triliun yang diungkap Pak Bambang Heru ini sudah diakomodasi oleh hakim dan dinyatakan bahwa ini kerugiannya adalah kerugian perekonomian. Saya diskusi dengan beberapa hakim, diskusi itu paling-paling kalau dihitung kerugian yang akan diterima hanya sekitar 11 triliun saja. Ini kerugian keuangan yang bisa dihitung. Ya. Banyak hakim yang saya temui sebagian besar masih punya perspektif begitu. Nah, sehingga itu yang nanti akan berat. Kalau kemudian hanya 11 triliun itu hanya bahasanya itu adalah uang yang diambil oleh di situ ada dari PT Timah dan di situ juga ada pihak swasta dari negara yang diambil saja. Sedangkan kerusakan lingkungan, sedangkan kemudian dampak yang ditimbulkan itu tidak kemudian ditanggung oleh orang yang menyebabkan kerugian ini. Nah, siapa kemudian yang menanggung? Ujung-ujungnya negara lagi deh. Negara keluar uang, negara sudah uangnya diambil, ya balik sih, taruhlah bisa ya 11 triliun balik meskipun juga agak berat, balik 11 triliun itu. Kita lihat beberapa kasus Jiwasraya, Asabri, itu baliknya enggak utuh. Nah, terus kemudian ini nanti ketika kemudian hanya segitu yang 11 triliun baliknya enggak utuh, negara masih kemudian harus membayar kerugian lingkungan, dampak yang ditimbulkan akibat korupsi di Tata Niaga Timah. Ini yang repot. Makanya ketika Pak Presiden Soeharto meluncurkan gagasan tentang denda damai, saya pertama mendukung. Tidak ada yang mendukung denda damai. Saya bilang bisa itu. Kenapa? Bisa. Kejaksaan itu punya asas dominis litis, punya asas oportunitas. Selama ini ketika ada kejaksaan menerapkan restoratif justice, nggak ada dasar hukumnya. Nggak ada yang protes. Coba dicari dasar hukum restoratif justice itu aturan normanya di mana? Nggak ada. Di KUHP nggak ada, di Undang-Undang Kejaksaan juga nggak ada. Tapi nggak ada yang protes. Tapi ada pengambilan unsur kemanfaatan dan keadilan karena tujuan hukum itu kan 3 hal. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan. Nah, kejaksaan konteksnya restoratif justice ini ngambil 2 dari tujuan hukum, kemanfaatan dan kemudian keadilan. Ini yang diambil. Nah, kepastiannya bagaimana? Maka kemudian kejaksaan itu ada belit regel. Dia punya diberikan berdasarkan asas itu membuat kebijakan aturan. Kebijakan aturannya namanya Perja tentang restoratif justice. Dan tidak ada yang protes tentang restoratif justice itu. Justru kemudian ketika kasus tidak di restoratif justice, orang protes. Kayak misalnya kasus guru di Konawe Selatan. Kenapa tidak restoratif justice itu? Padahal ada perja, bla 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 bla. Perjanya nggak ada dasar hukumnya sebenarnya. Ya. Bukan hanya jaksa agung, polisi juga nggak ada dasar hukumnya. Dia bikin aturan tentang restoratif justice. Terus pengadilan juga nggak ada, ya, nggak ada dasar hukumnya restoratif justice itu. Nah, tapi itu kemudian dipraktekkan. Kenapa kemudian? Budaya masyarakat kita sudah menerima. Nah, sekarang ini berarti kita masalahnya bukan di aturan masalah utamanya. Masalah utamanya ada di mana, Pak? Masalah utamanya itu adalah di budaya kita yang belum menerima ini, bahwa penegakan hukum itu bukan hanya sekedar menjamin kepastian hukum, tapi penegakan hukum itu juga ingin mewujudkan kemanfaatan dan juga keadilan. Nah, ini yang belum diterima. Yang belum diterima budaya itu. Meskipun norma misalnya, loh Pak, ada norma di pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu yang mengatakan pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Nah, ini kita diskusikan. Kita diskusikan bahwa pidananya tetap bisa dikenakan. Tetap dikenakan. Tapi soal denda damai ini, ya meskipun kata-kata denda damai ini kata-kata sensitif kan,
Kita ngomong denda damai di restoratif justice kan selama ini tidak ada kata-kata denda damai. Kita ngomonginnya biar kemudian kita menerima ya RJ. Padahal prinsipnya juga sama kan. Nah RJ di korupsi ini misalnya, bahkan di kalangan mahasiswa S3 saya itu sudah banyak yang menulis ini, solusi terobosan ini. Karena begini dasarnya, bahwa penanganan korupsi kita yang sudah 25 tahun, ini jalannya ke arah mana? Bapak Ibu yakin kalau begini-begini saja, maka akan selesai. Akan menciptakan kultur yang kemudian kita anti korupsi. Coba misalnya, hukuman paling tinggi di korupsi, ya tipikor, itu adalah hukuman seumur hidup. Tidak ada yang dihukum mati. Ya, nggak ada yang dihukum mati. Seumur hidup itu adalah kasusnya Jiwasraya. Kasus Jiwasraya, seumur hidup. Itu di bidang keuangan, ya, asuransi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kemudian korupsi di bidang keuangan berhenti? Enggak, masih ada, masih banyak. Politisi yang dihukum badan korupsi, apakah kemudian ketika dihukum badan korupsi masih jalan? Korupsinya ternyata masih jalan. Bahkan keluar penjara banyak politisi-politisi itu yang kemudian lebih bersinar. Coba Anda lihat itu. Nah, maka apa yang kemudian harus dilakukan? Denda damai ini adalah sebenarnya another way, saya mengatakan another way atau breakthrough untuk sambil menunggu aturan yang firm, misalnya undang-undang perampasan aset atau apa. Ini adalah cara untuk melakukan perampasan aset mereka. Cara untuk memiskinkan koruptor. Ya tentu tidak kemudian yang namanya denda damai itu kita bicara denda damai, misalnya korupsinya 1 miliar, balikinnya 1 miliar. Wong di perpajakan itu saja, itu sampai 4 kali lipat. Agar perkara pajaknya, ya, orang yang nunggak pajak itu tidak dibawa ke pengadilan, maka mengembalikannya 4 kali lipat. Di bea cukai juga sama. Nah korupsi, itu juga kemudian, itu yang kemudian juga di korupsi ini yang tentu tidak, ya namanya apa namanya, di pajak angkanya segitu, di bea cukai angkanya segitu, tentu tidak ya sekali, ya dengan ukuran itu saja berarti harus lebih dari itu satu. Nah terus kemudian soal pidana badannya bagaimana Pak? Pidana badannya bagaimana? Nah, pidana badannya itu bagian dari yang nanti sudah diakomodasi dalam sebenarnya di apa namanya KUHP baru kita, bentuk pidana-pidana badan yang lain. Nah, itu terobosan itu bisa kemudian dilakukan asal kemudian aparat penegak hukum kita itu firm. Nah, firm bisa melakukan itu maka selesai. Ini adalah solusi untuk kemudian biar korupsi kita itu, orang itu kenapa kemudian koruptor itu keluar dari penjara, dia masih bisa kemudian nyalek, bahkan ada yang jadi bupati. Bahkan kemudian ada yang menjadi anggota DPR lagi. Bahkan dia kemudian ada yang jadi pengusaha tetap bersinar. Sedangkan kita yang ngeritik, weh jangan korupsi, kita begini-begini saja. Kalau toh misalnya mau head to head nyalek sama mereka, ya kita kalah. Ya, nyalon bupati sama mereka, kita juga kalah. Nah, maka caranya adalah aliran darah ini harus dihentikan. Cara menghentikan aliran darah itu bagaimana? Cara menghentikan aliran darah itu ya salah satunya uangnya diambil. Nah, cara mengambil uangnya bagaimana? Salah satu kemudian gagasan Pak Presiden itu adalah denda damai. Mungkin istilah denda damai itu yang kemudian harus kita ganti dengan istilah yang lebih akomodatif dalam budaya kita. Nah, itu yang kemudian harus kita gunakan agar masyarakat lebih yakin. Tapi problemnya kan masyarakat kita ujuk-ujuk sudah langsung kemudian tolak gitu. Tapi selama ini ya kita lihat saja, pidana paling berat di korupsi itu adalah seumur hidup. Dan meskipun dipidana seumur hidup, dia masih tetap kaya. Mereka tetap kaya, bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Ya, karena mereka masih punya uang-uang yang tersimpan yang memungkinkan untuk melakukan itu. Nah, kalau ini di stop,
dengan beberapa belit regal yang kemudian kemungkinan akan keluar dari perintah presiden tadi, dan kemudian masyarakat tentu diedukasi terus biar tidak melakukan penolakan. Nah, maka kemudian ini menjadi jalan terobosan agar korupsi itu bisa berhenti di negara kita. Karena kita lihat misalnya indeks persepsi korupsi kita, angkanya di 34 dari tahun 2023, 2024, angkanya masih stagnan, rendah. Kita dibanding Singapura, dibanding Malaysia, dibanding Filipina kalah. Ya, apalagi sekarang Vietnam yang mereka gencarnya luar biasa. Kita kalah, Pak. Ya, kita kalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, masalah di kita dalam penegakan hukum pidana kita itu banyak sekali. Nah, masalah-masalah itu kan menimbulkan kegelisahan, dan ilmu pengetahuan itu terwujud karena kegelisahan yang ada di pikiran kita melihat kondisi yang anomali. Nah, anomali dalam penegakan hukum itu akan melahirkan terobosan-terobosan pengetahuan. Kalau terobosan pengetahuan itu hanya kita pikirkan, hanya kita ucapkan, itu tidak akan tercatat oleh sejarah. Tapi kalau terobosan-terobosan yang lahir dari anomali, dari kegelisahan, itu kemudian kita tuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah dalam jurnal, maka sejarah akan mencatat. Loh, skripsi juga sudah saya catat, Pak. Siapa yang baca skripsi kita? Kan jarang-jarang kan? Bahkan orang sekarang ini bacanya jurnal. Referensinya bukan skripsi, bukan tesis, bukan disertasi, tapi referensi yang kemudian jadikan rujukan adalah kita menuliskan gagasan kita itu, terobosan pemikiran kita itu dalam bentuk jurnal. Nah, kita berharap Bapak Ibu insan akademis di STIH Adiaksa memberikan terobosan pemikiran itu, salah satunya nanti melalui jurnal Justice Dialektika, dan tentu melalui cengkrama akademis yang nanti akan dilakukan di bawah pimpinan Pak Hasbullah, dan kita semuanya akan mendukung semoga apa yang kita cita dan cintakan untuk kejayaan STIH Adiaksa terwujud. Sekian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Pujiono Suwadi SHMH atas penyampaian keynote speech yang telah diberikan.